Ketika pertama kali terungkap tahun 2021, penemuan kerangka manusia burung di Siberia langsung menghebohkan. Bagaimana tidak, di dalam dua kuburan kuno, para peneliti menemukan kerangka manusia yang sangat tidak biasa. Penemuan kerangka manusia tersebut sebenarnya bukan di tempat yang tidak layak. Sebaliknya, para peneliti yang aktif meneliti pemakaman kuno di situs arkeologi di Ustartas, Novosibirsk, Siberia, Rusia, menemukan setidaknya 30 kerangka manusia. Menariknya, 2 di antara kerangka tersebut ditemukan dalam keadaan yang luar biasa. Dan yang paling mencengangkan adalah umur kerangka ini diperkirakan mencapai 5.000 tahun. Salah satu kerangka terkubur dengan mengenakan model mirip kacamata dari perunggu. Sedangkan kerangka lain terkubur dengan mengenakan kostum yang terbuat dari paruh dan kepala burung. Tidak itu saja, kerangka manusia burung itu dikuburkan bersama dengan berbagai benda yang disinyalir perlengkapan ritual. Sejak pertama kali ditemukan, kerangka manusia burung di Siberia ini mengundang berbagai pertanyaan. Apakah benar kerangka itu terkubur dengan mengenakan kostum dari kepala burung? Ataukah kepala burung tersebut bukanlah kostum, melainkan bagian tubuh dari sang makhluk? Lalu bila begitu, apakah makhluk tersebut adalah benar-benar manusia burung, siluman burung, atau mungkin jenis hewan purba yang belum teridentifikasi? Sudah sejak lama Siberia memiliki kaitan erat dengan burung. Masyarakat Siberia memang hidup berdampingan dengan burung karena memandang bahwa burung memiliki peran yang sangat khusus dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Orang-orang Siberia bahkan mengenal bangsa Takaev yang dikenal sebagai manusia burung Siberia, yakni suku nomaden misterius yang pernah hidup di Siberia Selatan selama abad pertengahan. Orang-orang Takaev percaya bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dengan burung-burung dan dapat berkomunikasi dengan mereka. Mereka menghormati burung sebagai pemandu spiritual dan anggota penting dari alam yang mengelilingi mereka. Para Takaev meyakini bahwa burung-burung memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dunia alam dan dapat memberikan petunjuk dan nasihat kepada mereka. Mereka juga percaya bahwa burung-burung memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk melindungi komunitas mereka dari bahaya dan bencana alam. Oleh karena itu, mereka dengan penuh rasa hormat merawat dan melindungi burung-burung di sekitar mereka. Salah satu mitos yang paling menarik adalah kepercayaan bahwa orang-orang Takaev dapat bertransformasi menjadi burung. Kepercayaan ini berakar pada tradisi dan spiritualitas mereka. Mereka percaya bahwa melalui ritual khusus dan kekuatan spiritual, mereka dapat memasuki dunia burung dan mengalami kehidupan mereka secara langsung. Para Takaev diyakini sebagai pelindung alam dan penghubung antara dunia tengah atau bumi dengan dunia atas. Menurut mitos ini, melalui ritual khusus dan kekuatan spiritual, orang-orang Takaev dapat memasuki dunia burung dan merasakan kehidupan mereka secara langsung. Cerita-cerita tentang transformasi ini diwariskan turun-temurun dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Beberapa orang Takaev dikabarkan telah mengalami transformasi ini. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana mereka terbang di langit, merasakan angin di bulu mereka, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Hal ini memberikan kesan yang mendalam bagi mereka tentang kehidupan burung dan memperkuat hubungan mereka dengan alam. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini, transformasi burung Takaev tetap menjadi bagian penting dari budaya dan identitas mereka. Cerita-cerita ini menginspirasi rasa kagum terhadap alam dan kekuatan spiritual, serta mengingatkan kita tentang hubungan erat manusia dengan hewan. Sehingga sama sekali tidak mengherankan bila burung atau Takaev memiliki peranan sangat besar dalam praktek shamanisme di Siberia. Para arkeolog dan ilmuwan memiliki keyakinan tersendiri mengenai kerangka manusia burung yang ditemukan di Siberia ini. Berdasarkan beberapa peralatan yang ditemukan di dalam kedua kuburan tersebut, para arkeolog meyakini bahwa manusia burung itu adalah syaman. Saat ini saman memang lebih sering dikategorikan sebagai dukun. Namun kala itu di Siberia, saman dipercaya lebih kepada sosok penting dalam keyakinan tertentu. Saman dan Siberia juga diyakini menjadi sosok yang sangat dihormati, bahkan mungkin merupakan sosok penting di tengah masyarakat. Keyakinan ini dibuktikan dengan kostum dari paruh dan kepala burung yang dikenakan ketika dikuburkan.
Selain ditemukannya berbagai peralatan di dalam kuburan, juga semakin menguatkan bahwa kerangka yang ditemukan bukanlah sosok manusia biasa. Sebelum mengulik lebih jauh mengenai kerangka manusia burung, pastinya muncul satu pertanyaan penting, siapa dan apa Saman Siberia? Lalu untuk berhasil menjadi sosok penting di masyarakat, kekuatan mistis apa yang dimiliki? Apakah para Saman ini memiliki kemampuan menyembuhkan, berkomunikasi dengan roh, atau bahkan mungkin meramal masa depan? Untungnya pertanyaan-pertanyaan di atas tidak terlalu sulit dijawab. Pasalnya berbeda dengan berbagai penemuan arkeolog lain, Samanisme masih ada hingga saat ini di Siberia. Samanisme sebenarnya bukanlah suatu kepercayaan baru. Selain di Siberia, Rusia, Samanisme juga menjadi kepercayaan di banyak negara Asia Tengah, Afrika, hingga di Amerika Selatan. Kepercayaan ini kerap kali dikaitkan dengan suku-suku tertentu. Namun di Siberia, Samanisme menjadi kepercayaan tradisional yang sangat berpengaruh di kehidupan religi masyarakat sejak era perunggu. Hingga saat ini sosok pemimpin kepercayaan ini menjadi tokoh penting di masyarakat. Seorang Saman bukan sekedar menjadi tokoh agama saja, melainkan juga menjadi sosok pemimpin dan pelindung masyarakat. Para Saman dalam masyarakat di Siberia sangatlah luas. Seorang Saman bukan saja dinilai memegang peran penting secara spiritual, melainkan juga berperan dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Di Siberia, sosok seorang Saman layaknya seorang pendeta, peramal, tabib, dan pemimpin dalam masyarakat sekaligus. Seorang Saman dipercaya mampu menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh, sehingga masyarakat Siberia kerap kali datang melakukan permohonan langsung kepada Saman. Masyarakat di Siberia juga datang ke Saman untuk meminta kesembuhan, berobat, bahkan juga memohon pengampunan dan kemudahan dalam kehidupan. Kepercayaan masyarakat Siberia kepada Saman memang tidak datang begitu saja, melainkan sudah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan abad. Sejak saat itu pula, seorang Saman sudah memiliki peran penting di dalam masyarakat dan menjadi sosok yang sangat dihormati. Seorang Saman melakukan ritual dengan cara yang cukup menarik, seperti kerangka manusia burung yang ditemukan di Siberia. Para Saman mengenakan kostum dari tulang hewan. Kostum yang dikenakan diperhitungkan sedemikian rupa sehingga jumlah tulang yang digunakan pun memiliki arti tersendiri. Selain kostum, para Saman juga melakukan ritual dengan membawa gendang atau alat tabuh lain. Menariknya lagi, alat tabuh inilah yang dianggap sebagai cara berkomunikasi dengan roh dari dunia lain. Para Saman akan menari, bernyanyi, dan menabuh gendang sepanjang ritual. Tidak itu saja, para Saman juga kerap kali menggunakan obat-obatan herbal, daun-daunan, hingga jamur untuk berada dalam kondisi trance. Kondisi trance ini kerap kali dilakukan untuk mempermudah komunikasi yang dilakukan dengan para roh ketika ritual berlangsung. Saman dalam Samanisme di Siberia dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh dari lapisan dunia atas dan dunia bawah. Mereka dapat berkomunikasi dengan roh nenek moyang dan juga para malaikat. Selain itu, mereka juga dapat mengusir setan, iblis, dan roh jahat agar kembali ke dunia bawah. Berkat kemampuan berkomunikasi dengan roh inilah, para Saman menjadi sosok yang diyakini sakti mandraguna. Mereka bisa berkomunikasi dengan dunia atas untuk melihat masa depan seseorang. Mereka juga bisa menyembuhkan segala penyakit, mengatasi gagal panen, dan berbagai kesukaran lain di dalam hidup yang dipercaya berasal dari dunia atas. Untuk menjalankan kemampuan itu, para Saman harus mencapai kondisi trance dulu selama ritual berlangsung. Mereka biasanya menggunakan obat-obatan herbal dan bermeditasi untuk mencapai trance. Selain itu, musik, nyanyian, dan tarian yang dilakukan sepanjang ritual juga diyakini membantu mencapai keadaan trance. Penemuan kuburan manusia burung di situs arkeologi Ustartas di Novosibirsk dipercaya membuktikan bahwa kepercayaan Samanisme di Siberia sudah berlangsung sejak ribuan tahun silam. Seperti disinggung sebelumnya, penemuan kerangka dengan kacamata perunggu membuktikan bahwa kuburan manusia burung berasal dari zaman besi yang terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-12 sebelum Masehi. Tengkorak kepala burung yang ditemukan terkubur bersama kerangka manusia dipercayai sebagai kostum Saman. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika melakukan ritual, seorang Saman mengenakan kostum khusus yang terbuat dari tulang binatang. Mengingat besarnya pengaruh burung pada kepercayaan Samanisme di Siberia,
Maka tidak mengherankan bila kostum ritual untuk para saman menggunakan tulang dan tengkorak burung. Penemuan tengkorak burung di dalam kuburan kuno yang ditemukan oleh arkeolog menegaskan teori penggunaan kostum oleh para saman untuk ritual. Selain itu, tengkorak burung yang ditemukan juga dipercaya memiliki arti tersendiri.